bersihkan, terus ganti lagi dengan kasa yang lain. Ini untuk mengecek laserasi. Kita dep-dep. Kalau di jalan langitnya kita dep-dep, ditekan lama, tidak berdarah lagi, tidak mengalir darahnya, terus dijahit kan. Sama kalau orang ada luka tergores, tolong tekan lama berhenti berdarah. Apakah dijahit? Tidak, tergores sedikit. Jadi kalau ditekan lama berapa detik, dilepas dia masih mengalir, ditekan lagi, lepas masih mengalir, berarti kita harus jahit. Jahitnya biasa ya, tergantung apakah ke otot ya, apa cuma ya ke otot. Terus jahitnya itu harus 1 cm di atas pusat luka supaya betul-betul terjepit tempat untuk mengeluarkan cairan. Jangan sampai pas di lukanya itu saja, karena banyak kasus kalau penjahitannya tidak bagus, ini cairannya jadi bengkak, jadi udem, jadi darahnya cairannya terus mengalir karena dikunci di 1 cm di atas luka tadi, akhirnya bengkak. Kan nggak di lido ya, nggak di anestesi. Kalau sudah bengkak, apa yang dilakukan? Dibuka jahitannya baru dijahit ulang. Ya kan kasihan ibunya kan. Oke, selanjutnya kita cek perdarahannya. Ini sudah masuk di kala berapa sekarang? Setelah pasien terakhir? Dalam 4. Jadi perdarahan, tinggi fundus uteri. Kita lihat, kalau plasenta sudah lahir, harusnya tinggi fundus uterinya setinggi apa? Pusat. Jadi kita lihat ya, caranya menambah bagaimana begini. Raba sampai di mana puncak tangannya kita. Kalau dia setinggi pusat berarti normal. Kalau dia miring ke kanan, miring ke kiri, kita raba, kasih keluar kencingnya dulu, mungkin ada dayanya penuh. Lalu kita raba kembali. Kalau dia di atas pusat, berarti kita curigai apakah ada perdarahan yang banyak atau faktor lain. Jadi dia normalnya setinggi pusat. Kalau di bawah pusat bagaimana mengukurnya? Setelah bersalin paling jauh mungkin 2 jari di bawah pusat ya. Jadi dia pakai jari, 1 jari di bawah umbilikus atau 2 jari di bawah umbilikus. Nah, kemudian untuk kontraksinya kita raba. Kalau dia keras, ada ditekan-tekan di perut, di fundusnya teraba keras, itu berarti kontraksinya bagus, perdarahan sedikit. Tapi kalau kita raba lembek-lembek kayak sekarang kalian ini perutnya, tidak ada kan? Lemak. Nah, jadi kalau lembek-lembek begitu berarti fundusnya rahimnya tidak berkontraksi dengan baik, bisa terjadi perdarahan yang banyak, menyebabkan perdarahan yang banyak. Terus apa lagi? Oh, ajarkan keluarga untuk massase fundus. Jadi Pak Bu, sini saya kasih pegang ya, ini saya kasih tahu ya. Begini Bu, rasa-rasa perutnya. Kalau ibu merasa keras di bagian perut seperti ini, nah pegang tangan ibu, lalu kasih rasa seperti ini Bu. Nah, itu berarti kontraksi ibu bagus, perdarahan sedikit. Tapi kalau tidak ada rasa keras begini di perut, ibu bisa lakukan massase 15 kali selama jarum jam. Nanti insya Allah akan kontraksi kembali. Kalau tidak masih teraba lembek, hubungi segera perawat di ruang. Terus semakin hari, setiap hari setelah bersalin, rahim akan kembali ke posisi semula. Apa namanya? Involusio uteri. Jadi dia akan kembali ke posisi semula, namanya involusio uteri. Sampai masa nikah selesai. Selanjutnya kita tinggal rendam semua alat di cairan klorin yang bersih-bersih selama 10 menit supaya dia tidak berkarat, supaya bersih ya. Dia tidak boleh lebih dari 10 menit karena bisa menyebabkan berkarat. Kemudian ibu kita bersihkan, cek kondisi adik bayi, bagaimana keadaannya saat menyusu. Setelah itu ini kita bersihkan pakai waslak, satunya ini air bersih, satunya air sabun. Nah, ini dari paha ibu, bokong, paha bagian dalam, bagian luar, baru di tempat tidur ya. Kemudian dibersihkan dengan air bersih. Jadi berkali-kali nih, tidak hanya 1-2 kali. Lalu kita pasangkan celana yang sebelum ditolong ini peralatan ibu kayak celana kita sudah pakai kain pembalut sebelumnya. Jangan nanti di sini baru kasih pakai pembalut. Jadi sebelum tadi dia bersalin, tolong siapkan termasuk ini. Kasih pakai celana maternity ya, dalam yang besar, sama pembalut juga ya untuk bersalin. Ya. Kalau ibunya mau makan minum dipersilakan, keluarganya untuk memfasilitasi. Capek kan orang bersalin ini? Bisa dia yang balik aja.
Karena ada yang sampai 2 hari lebih gitu. Kemudian setelah itu kita tinggal lepaskan handscoon, lalu kita ambil bayinya. Nah, bayinya kalau sudah 1 jam di IMD, kita ambil letakkan di infant warmer. Sebelum di infant warmer kita timbang dulu ya. Di hari ini timbang, tidak memakai apa-apa, dibuka topinya baru ditimbang. Lalu kita ukur panjang ininya, dari puncak kepala sampai ke tumit ya, berapa. Lalu ukur lingkar kepala itu di sini ya. Kalau lingkar dada itu di putingnya sini, perut di umbilikus. Setelah itu kita kasih salep mata kiri kanan, vitamin K paha kiri, HB0 di paha kanan. Tapi biasa HB0 sekarang susah dokter anak ya. Baru kita kasih rapi. Setelah pengkajian bayi udah lagi selesai, kasih rapi, baru kita cek juga anusnya ya. Biasa kita cek apakah ada anus, lubang anus atau tidak. Kalau ada yang ada lubang anus tapi bayi anaknya nggak bisa BAB, apa namanya? Penyakit apa? Tetap dia nggak bisa BAB, apa namanya? Ada gangguan saraf di usus. Apa nama penyakitnya? Penyakit anus ada, tapi nggak bisa BAB karena ada gangguan di ususnya. Penyakit apa namanya? Seumur hidup tidak bisa cuci. Apa namanya? Penyakit apa? Karena nggak boleh bisa. Saraf peristaltiknya terganggu, jadi tidak bisa mengeluarkan feses. Tak anus. Apa namanya? Penyakit apa pada anak? Nah, kita mau tanya sama anak. Hisrum. Dulu waktu saya anak 1, apa soalnya? Tuliskan penyimpangan KDM, penyakit hisrum. Ujian akhir. Mana hisrum ini terjadi dulu? Jadi dia tahu ya, itu hisrum. Kalau dia semua hidup tidak bisa. Jadi pasti pakai bronkoskopi karena oke, baru kita kasih ke ibunya. Setelah bayinya ini, kita lepas handscoon, APD dilepas, baru cuci tangan, baru kita isi botolnya. Selesai, gitu ya.